Shalom, jumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Saya harap keadaan saudara semua dalam keadaan baik. Mari kita siapkan hati kita akan kembali belajar firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih Engkau Allah yang terus memelihara kami di tengah-tengah segala kesulitan yang kami hadapi. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang terus menjaga dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Untuk itu ajar kami juga menjadi umat yang setia kepadamu. Hari ini kami akan belajar firman-Mu, berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya dasari dari kitab Amsal 9 ayat 17. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Saudara, air dan roti atau makanan ini adalah kebutuhan hidup kita manusia. Kita usaha sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan ini. Dalam Amsal ini, mengapa dikatakan bahwa air dan roti curian itu lebih lezat dimakan? Tentu ini jika dibandingkan dengan air dan roti hasil keringat sendiri atau halal. Sungguhkah air atau roti curian ini lebih lezat? Bukankah rasa air dan roti itu sama saja? Jadi masalahnya bukan soal air dan roti, melainkan pada soal dosa, yaitu menikmati pelanggaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan mencuri, tetapi manusia lebih suka melawan apa yang dilarang Tuhan. Manusia lebih suka, manusia lebih menikmati melanggar firman Tuhan. Contohnya saudara, mengapa perbuatan berselingkuh sepertinya terasa lebih nikmat daripada berelasi dengan pasangan yang sah? Karena masalahnya tidak terletak pada lawan jenisnya, melainkan pada dosa menikmati pelanggaran firman Tuhan. Ini kasus yang serius. Bahkan dalam kasus yang sepele, saudara, dulu saya hidup waktu masih kecil, hampir semua rumah itu ada pohon mangganya. Jadi sangat berkelimpahan ketika musim mangga itu tiba. Tetapi saudara, ternyata pencurian mangga itu masih kerap terjadi. Padahal orang-orang sudah punya pohon mangga di rumahnya masing-masing, tetapi masih juga mengambil mangga milik tetangga, milik orang lain. Mungkin ini yang dikatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Rupanya kesukaan inilah, kesukaan untuk melanggar firman Tuhan inilah yang menjadi masalahnya. Masalahnya tidak terletak pada objek, ya, misalnya kalau perselingkuhan pada lawan jenisnya, melainkan pada dosa menikmati pelanggaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan berzina, jangan mengingini istri samamu, tetapi manusia suka melanggar perintah Tuhan. Mengapa ada orang menikmati pornografi padahal mereka sudah memiliki pasangan yang sah? Sama, masalahnya bukan cuma punya pasangan atau tidak, melainkan karena hati manusia tidak suci dan suka melanggar firman Tuhan. Bagi orang yang bernatur dosa, dosa itu terasa nikmat. Makanya ia suka melawan ketetapan Tuhan yang kudus. Manusia berdosa tidak menyukai peraturan dan ketentuan dari Tuhan. Manusia berdosa mencintai apa yang dibenci Tuhan dan membenci apa yang dicintai Tuhan. Karena hatinya tidak kudus, sehingga terus-menerus menentang kehendak Tuhan. Nah, berbeda halnya dengan hati orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Karena anugerah Tuhan, hati orang percaya ditransformasikan secara radikal, sehingga mereka hidup
di dalam arah yang benar. Orang kudus mencintai apa yang dicintai Tuhan dan membenci apa yang dibenci Tuhan. Saudara-saudara, bukankah kita yang mengaku percaya kepada Yesus, artinya kita telah menerima penebusan dari Allah atas dosa-dosa kita. Seharusnya kita menjadi orang yang dikuduskan. Kita adalah orang kudus dan menjadi orang yang mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Sebagai anak-anak Tuhan, hati kita telah dimurnikan, disucikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, janganlah menaruh perasaan yang sama dengan orang-orang yang masih berkecimpung dalam dosa. Jika orang berdosa bersuka cita karena berbuat dosa, orang kudus seharusnya berduka cita karena hal itu. Orang yang telah dikuduskan telah dianugerahkan Tuhan untuk memiliki perasaan dan kecenderungan hati untuk mencintai firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, mari kita hidup sebagaimana layaknya orang-orang kudus. Cintai apa yang dicintai Tuhan, benci apa yang dibenci Tuhan. Taatlah, sukailah perintah-perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.